Assalamualaikum, para pecinta silat di mana saja berada. Semoga kalian semua makin sehat, makin sukses, makin bahagia, dan yang paling penting adalah makin berkah. Kali ini Jejak Beksi akan mengulas sejarah singkat tentang Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti, yang juga biasa disebut IKSPI Kerasakti. Sengaja kisah ini kami kutip dari mojok.com, demi memuaskan dahaga kalian para pecinta silat, untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe buruan deh subscribe Jejak Beksi mumpung gratis. Kalau sudah subscribe kita doakan lebih bahagia dan berkah hidupnya. Amin ya robbal alamin. Madiun menjadi tempat kelahiran banyak perguruan pencak silat. Selain PSHT, wilayah ini juga jadi tempat kelahiran Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia atau IKSPI Kerasakti. Sesuai namanya, logo perguruan ini berlambang pendekar dan seekor kera. Umurnya memang terbilang muda ketimbang sejumlah perguruan pencak silat di Indonesia. IKSPI Kerasakti berdiri pada tanggal 15 Januari tahun 1980 di kota Madiun. Sosok pencetusnya yakni lelaki bernama Raden Totong Kimdarto. Orang di perguruan ini menyebutnya sebagai guru besar. Totong Kimdarto lahir di Madiun pada tanggal 20 Oktober tahun 1950. Ia merupakan keturunan pasangan Raden Mas Sukiman Prawirosuyo dan Raden Ayu Supanti. Ibunya merupakan keturunan bangsawan Mangkunegara. Namun ada kisah unik dalam perjalanan hidup Totong yang membuatnya menciptakan pencaksilat yang kental nuansa kungfu. Ketua Umum IKSPI Kerasakti, Bambang Sunarja mengungkapkan bahwa guru besar sejak kecil dititipkan ke saudara ibunya yang bernama Raden Mas Sentardi. Raden Mas Sentardi itu punya seorang istri keturunan Tionghoa bernama Owi Kim Lian Niu. Terangnya pada video profil perguruan di kanal YouTube Balaekor. Nama Raden Totong Kimdarto juga merupakan pemberian dari orang tua angkatnya tersebut. Tumbuh di keluarga yang kental dengan budaya Tionghoa banyak memengaruhi hidup guru besar. Sejak kecil ia memang punya ketertarikan kepada olahraga bela diri. Hal lain yang memperkuat hobi tersebut adalah kegemarannya menonton film-film kungfu yang kala itu banyak diputar di bioskop sekitar Madiun. Beliau memang pernah ikut beberapa bela diri di Madiun seperti Kempo, pencak silat, dan beberapa perguruan lain. Namun belum pernah sah menjadi anggota salah satu perguruan itu, terang Bambang. Totong juga sempat mendalami ilmu bela diri di berbagai kota selain Madiun. Ia belajar beragam ilmu termasuk kanuragan ke berbagai kiai. Sampai akhirnya ia pulang ke kampung halaman untuk membuka latihan bela diri di rumah pribadinya. Mulanya, ajaran Kerasakti hanya untuk kalangan kerabat dan orang dari lingkungan sekitar Totong. Banyaknya peminat, akhirnya membuat para murid yang telah menimba ilmu ia izinkan untuk membuka perguruan serupa di tempat lain. Perlahan perguruan ini mendapat penerimaan masyarakat, terang lelaki yang sudah bergabung di IKSPI Kerasakti sejak usia SMP tersebut. Pada hakikatnya, banyak ilmu dari Kerasakti yang mengambil referensi dari ajaran Islam. Namun Bambang menerangkan bahwa hal itu berada pada tataran keilmuan, bukan ajaran. Sehingga perguruan ini terbuka untuk semua kalangan agama. Penggunaan nama dan logo yang melambangkan sosok kera punya latar belakang filosofis. Bambang berujar bahwa ada jurus bernama Kerasakti di perguruan ini. Selain itu, kera memang terkenal sebagai hewan yang cerdik. Sementara di cerita pewayangan, kera Hanoman itu senopati yang bisa mengalahkan Dasamuka. Dan gerakan yang diambil, berdasarkan kecerdasan dan kegesitan kera, jelasnya. Perjalanan perguruan ini terus berlanjut, bahkan sampai sosok pendirinya meninggal. Raden Totong Kimdarto meninggal pada tanggal 24 Desember tahun 1997. Beberapa hari setelah momen besar perguruan ini terjadi, pada tanggal 21 Desember itu ada mubes kedua perguruan ini. Saat itu saya terpilih menjadi ketua harian untuk kedua kalinya. Beberapa hari kemudian, Pak Totong itu sakit. Tanggal 24 malam beliau meninggal dunia, terangnya. Setelah beliau meninggal, Bambang melanjutkan perkembangan perguruan. Salah satu tonggaknya ditandai dengan berdirinya sebuah padepokan megah di Madiun. Padepokan pencak silat yang menurut Bambang tergolong paling megah di Indonesia. Sebagai informasi, perguruan ini memiliki 5 tingkatan yakni tingkat dasar 1 sabuk hitam dengan lama latihan 6 bulan. Tingkat dasar 2 sabuk kuning dengan lama latihan 6 bulan.
Warga tingkat 1 sabuk biru dengan lama latihan 1 tahun. Warga tingkat 2 sabuk merah. Dan warga tingkat 3 sabuk merah strip merah.